Selanjutnya adalah ini rekaman yang ketiga. Kita mulai dari Muhammad Erlangga Kurniawan, judulnya Exploring the Quality of Digital Learning Platform. Kalau dari segi judulnya ini adalah eksperimental, maksudnya descriptive research. Kita lihat research questionnya. How do students perceive? How often do teacher use digital learning? How can digital learning platform material be improved? Nah, ini yang bisa hanya nomor satu ya. Kalau dari judulnya yang cocok yang ini, ya, yang apa? Gitu. Yang persib. Jadi nanti mungkin harus baca tentang teknologi acceptance model milik Davis tahun 1989 ya. Dia penelitiannya tentang maksudnya dia menjelaskan tentang metodologi yaitu TAM ya tadi TAM. Teknologi acceptance model itu tentang perception ya, bagaimana penggunaan teknologi dalam proses belajar. Kalau kita lihat ini judulnya kan The Quality of Digital Learning Platform. Jadi bagaimana student menggunakan digital learning platform mana. Untuk backgroundnya kita harus mulai dari digital learning. Ini udah bagus nih. Maksudnya sudah pas, tapi isinya harus diperjelas lagi apa yang kita maksud dengan digital learning platform itu. Dan kalau bisa diberikan beberapa contoh. Kalau di sini some of the most popular adalah Duolingo. Nah, karena digital learning platform itu sangat luas, apalagi sekarang dengan lahirnya AI, itu benar-benar booming digital platform ya. Nah, oleh karena itu kita harus batasi apa yang kita maksud dengan digital learning platform itu, sehingga persepsi yang kita maksud itu adalah pada aplikasi tertentu, bukan semuanya. Kalau Anda ingin misalkan masuk ke Duolingo saja, misalkan berarti kan the student perception of Duolingo for learning English, misalkan seperti itu, maka judulnya harus langsung jadi exploring the quality of digital learning platform. Itu nggak usah digital learning platform tapi Duolingo. Tapi kalau kamu ingin tapi kalau lihat research questionnya itu tidak ada hubungannya dengan quality, tapi student perception. Jadi harusnya menjadi student perception of Duolingo for learning English. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu ingin beberapa aplikasi, tidak hanya Duolingo, berarti kita harus clustering. Kita harus clusterkan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang berbasis misalkan berbasis web misalkan, atau berbasis Android dan lain sebagainya seperti itu, atau jenis misalkan yang aplikasi yang memiliki fitur integritas, misalkan all for language learning, language skills misalkan seperti itu ya. Jadi ini juga sudah oke judulnya, namun kalau kita lihat research questionnya menjadi banyak hal yang harus diperbaiki. Oke, cukup. Selanjutnya siapa nih? Natania ya. Selanjutnya adalah Natania. Natania. Alright, now using Finding Nemo movie to improve student listening. Kalau sini kelas extension sudah sangat jelas ya. Kita lihat dulu research questionnya. How does the use of Nemo is movie improve general? Ya sudah benar. Ya ini sudah benar. Dari judul matching dengan research question. Tinggal kita lihat research backgroundnya. Sekali lagi jangan terlalu banyak teori di sini. Kita benar-benar ingin memberikan sebuah rasionalisasi. Jadi lebih kepada sebenarnya alur pikiran kita, bahwa misalkan lagi sekarang movie itu sudah sangat available,
banyak pilihan. Jadi kita mungkin kalaupun mau ada riset yang harus kita letakkan di sini, kita harus punya data, benarkah siswa itu atau anak-anak yang berumur sekolah itu menonton itu dengan listening English atau pakai dubbing atau pakai subtitle dan lain sebagainya seperti itu. Jadi karena kalau kita misalkan pakai dubbing ya percuma kan, percuma menonton movie karena pakai dubbing. Tentunya kita ingin bahwa kebiasaan atau kesenangan nonton movie itu berdampak bagus dengan belajar bahasa Inggris terutama listeningnya, misalkan seperti itu. Jadi ada sebuah rasionalisasi seperti itu saya kira. Oke, sudah cukup Natania. Selanjutnya adalah Nyemas Kaila. Nyemas. Judulnya adalah The Use of Chatbot in Systematic Review. Seperti yang tadi ya. Kita lihat dulu research question-nya. What are the most recent sama how is the use of chatbot improve boleh, how do the student perceive, ini agak berat ya, tetapi boleh ya. Kita lihat nanti apakah riset-risetnya itu Anda bisa temukan yang seperti itu, boleh. Oke, jadi artinya nomor 3 ini masih question. Boleh iya, boleh tidak. Nanti kita lihat. What is the potential? Kalau ini jelas tidak. Jadi 1, 2 dulu. Ini kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. It depends on the data that you get. Ya. Alright, chatbot, writing skill, systematic review chatbot. Nah, kita mulai ke chatbot dulu. Jangan mulai dari writing. Karena judul utama kamu sebenarnya keyword pertamanya adalah chatbot. Bagaimana perkembangan chatbot, kenapa chatbot. Nah, kemudian chatbot itu kan banyak digunakan untuk belajar bahasa karena dia bisa dua keuntungan misalkan ya. Dua keuntungan yang paling dominan ketika menggunakan chatbot for learning English itu yang pertama, chatbot itu senantiasa setia dengan kita, kapanpun kita perlukan dia ada kan, tidak ada istilah capek bagi chatbot. Jadi kita benar-benar menggunakan chatbot anytime ya, with unlimited hours and so on like that. Tidak ada istilah bosan dan sebagainya kan, dia selalu sedia menemani kita. Nah, yang kedua, jadi chatbot itu ya dia instantaneous, ya, benar-benar direct begitu, dia bisa langsung memberikan feedback kepada kita. Nah, bagaimana perkembangan chatbot itu? Nah, kalau kamu mau masuk ke ChatGPT, maka langsung saja ChatGPT di sini ya. The use of ChatGPT. Kalau kamu hanya fokusnya ke ChatGPT, tapi kalau mau ke chatbot itu akan sangat luas. Gitu kira-kira. Alright. Selanjutnya, mananya Mas? Rahma Lydia. Rahma Lidianti. Rahma Lidianti. The use of peer tutoring strategy to improve student speaking. Nah, classroom extension sudah oke. Kita lihat how does the improve? Ya sudah benar. Ya, kira-kira seperti ini. Antara judul sama research question sudah oke. Tinggal introduction-nya aja speaking. Mulai dari speaking oke. Peer tutoring is suitable. Nah, yalah oke dah kayaknya it's good. Alright, good. Siapa nih? Rahma Lidianti. Untuk sementara sudah oke. Kemudian selanjutnya adalah siapa nih? Sherlim Octavia.
Sterling Octavia. Developing crossword build booklet in order to improve student vocabulary sudah oke. Judulnya kayaknya what are the needs and what is the design. Oke, sudah oke juga. Ini main skill reading. Kita mungkin fokusnya kepada vocabulary. Jadi bisa seperti itu. Ini kan vocabulary can be taken in using fun way, bla bla bla. Oke. Look good ya. Cukup. Begitu Sherlyn sudah oke. Kemudian Tiari Octalia. Share screen Tiari. Nah, teaching vocabulary and improving listening skill using podcast. Gimana nih? Kok teaching vocabulary and ini terlalu gimana ya? Dua hal. Jadi kamu harus fokus ke satu hal saja. Kalau mau listening ya listening, kalau mau vocabulary ya vocabulary. Tapi kalau lihat podcastnya itu adalah teaching, listening maksud saya. Jadi improving listening using podcast, TED Talks, nah, itu boleh. Itu eksperimental boleh. Is it effective? How effective? Ya, oke. Sudah oke. Vocabulary vital boleh mulai dari vocabulary, tapi kalau yang lebih menarik sebenarnya mulai dari TED Talks ya, podcast itu. Jadi kita mulai cerita tentang podcast bahwa hari ini seperti yang saya katakan tadi bahwa akses kepada bahasa hari ini sudah semakin mudah dengan adanya teknologi. Teknologi listening yang sangat common itu adalah podcast, kemudian ada TED Talk dan sebagainya. Kita mulai dari situ. Baru kepada listening. Karena kalau kita bicara tentang listening, ya vocabulary apalagi ya itu sangat common gitu ya. Kita mulai sesuatu yang lebih keren. Oke, saya anggap cukup ya. Teori basically sudah oke ya. Selanjutnya Silva Norida. Silva. Improving student vocabulary using crossword puzzle. Ini judulnya sangat tradisional ya. How does the use of improved student vocabulary? Jadi antara judul sama research question sudah oke. Tinggal kita bangun backgroundnya. Kita mulai dari jangan dari bahasa. Language is essential to human beings, especially when acquiring language like blah 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 is too general, too far away from you. What is your keywords ya? Your keyword itu kan vocabulary, crossword puzzle. Mungkin kita mulai dari vocabulary atau bisa dari crossword puzzle, dari game kan berarti. Tapi kalau mau mulai vocabulary boleh. Jadi misalkan vocabulary is the building block of language learning. Ya, whatever language that you are learning, you start from knowing the vocabulary. Misalkan kayak gitu kan sudah membuka membuka wacana bahwa vocabulary itu benar-benar aspek yang sangat penting dalam belajar bahasa. Banyak orang yang belajar bahasa itu mulai dari mengetahui vocabulary dari bahasa target tersebut. Jadi seperti itulah. Habis itu baru kita bicara supaya belajar itu tidak boring dan menjadi terasa sebuah kebutuhan, maka dia mungkin menjadi sedemikian rupa menjadi terasa keinginan kita, yaitu dengan cara game, salah satunya ada crossword puzzle. Nah seperti itu kira-kira ya. Almost okay, basically it's okay, still fun. Selanjutnya yang terakhir yang ada di di folder saya yaitu Muhammad Naufal. Right, Muhammad Naufal, wait a minute. Share screen Muhammad Naufal. Comparative analysis of Indonesian to English translation.
comparative analysis of Indonesian to English translation performance between DeepL and Google Translate. Jadi ini adalah mengevaluasi dua aplikasi. Saya kira is how does the performance compare when translating from Indonesia? Is the significant difference? Ini nomor 2 ini agak berat nih. Saya kurang tahu bagaimana cara mengukurnya kalau gitu ya. Mungkin kita ini dulu, tapi ini bahasa Inggrisnya aja nih yang kurang baik ya. Nanti tolong diperbaiki lagi. Bukan how does, mungkin how is the performance of bla bla bla. Nah, kemudian which one is better gitu kan in terms of translation results. Seperti itu ya. Sekarang intinya adalah judulnya sudah oke, tinggal memperbaiki set questionnya. Kita mulai dari mesin translator, boleh itu ya kita, karena itu yang keywordnya yang menarik kan, bahwa zaman sekarang terjemahan tidak lagi menggunakan jasa manusia, man human translation, tapi more on the machine translation. Jadi the quality of machine right now ya tidak hanya fast ya, tetapi juga produk quality daripada hasil translation itu semakin baik. Itu mungkin perlu beberapa referensi ya yang menyatakan bahwa mesin translation hari ini semakin baik ya. Oke, saya kira it's the end of my video in giving you feedback ya. Jadi semuanya sudah saya kasih feedback yang masuk di link Google Form kemarin ya. Kalau seandainya Anda tidak memasukkan, itu saya nggak tahu itu. Berarti sama saja dengan tidak mengikuti midterm test. Baik ya, good luck for your revision. I will give you another video for continuing our material. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.